Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.2.A.4.2 Eksplorasi konsep forum diskusi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh saya sendiri Setiawati CKP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus: CKP dapat memahami potensi sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolahnya. CKP mengkomunikasikan ide, pikiran, dan gagasannya dalam forum diskusi asinkronus bersama para CKP lainnya. Studi kasus. Kasus yang pertama, Ibu Lilin adalah salah satu guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga selalu menduduki peringkat 1 rata perolehan nilai UN. Murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai ulangan dan prestasi lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau bahwa murid di sekolah tersebut tetap antusias belajar meskipun jam kosong. Keadaan berubah semenjak regulasi PPDB zonasi digulirkan. Ibu Lilin mulai sering marah-marah di kelas karena karakter dan tingkat kepandaian murid-muridnya yang heterogen. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Ibu Lilin karena kondisi kelas yang susah dikendalikan. Apalagi jika murid-murid tidak kunjung paham terhadap materi pelajaran yang Ibu Lilin jelaskan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Lilin merah padam dan kelelahan. Suatu hari ada laporan berupa foto dari layar telepon genggam yang menunjukkan tulisan tentang Ibu Lilin yang menjadi bulan-bulanan murid-murid di grup WhatsApp. Beberapa murid dipanggil oleh guru BK. Ibu Lilin juga berada di ruangan konseling saat itu. Beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WA murid-muridnya. Bahkan beliau memboikot tidak akan mengajar jika murid-murid yang terlibat pembicaraan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Kasus tersebut terdengar pula oleh guru-guru sekolah non-favorit. Saya mah sudah biasa menghadapi murid-murid nakal dan bebal, kata Bu Siti yang mengajar di sekolah non-favorit. Bagaimana Anda melihat kasus Ibu Lilin ini? Saya melihat pada kasusnya Bu Lilin, beliau terlihat berada dalam kondisi yang lebih cenderung memandang kondisi yang terjadi di kelas dari sudut pandang yang berbasis pada kekurangan murid. Di dalam kasus tersebut terlihat bahwa karakter dan kepandaian murid-murid yang heterogen merupakan suatu kekurangan yang menyebabkan sulitnya materi dapat tersampaikan kepada murid serta sulitnya murid memahami penjelasan materi dari Ibu Lilin. Selain itu, kondisi kelas yang sulit dikendalikan merupakan masalah yang sangat mengganggu dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Akibat dari selalu melihat kekurangan yang menyebabkan munculnya ketidaknyamanan secara emosional pada pribadi Bu Lilin, seperti mudah marah dan kelelahan yang menimbulkan ketidaksukaan terhadap murid-muridnya. Hubungkan dengan segala aspek yang bisa didiskusikan dari materi modul ini, apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sebagai kepala sekolah? Jika sebagai seorang kepala sekolah, seharusnya saya mencoba memahamkan dan memberikan pengertian dengan suasana kekeluargaan kepada Bu Lilin, bahwa keadaan murid yang heterogen juga merupakan sebuah aset sekolah. Dengan adanya keberagaman, kita bisa saling berkolaborasi dan setiap murid memiliki potensi dan karakter yang berbeda yang perlu dikembangkan agar menjadi berdaya guna.
Pembelajaran yang dilakukan tidak harus berfokus pada kemampuan akademik saja, sehingga Bu Lilin bisa memfokuskan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik murid sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya yang ada di kelasnya, serta mendorong Bu Lilin untuk memberdayakan keberagaman murid yang ada di kelasnya dan menekankan kemandirian untuk menyelesaikan tantangan dengan potensi dan kekuatan yang ada untuk membuat dan merencanakan kembali pembelajaran yang inovatif sesuai dengan potensi dan keberagaman yang ada pada murid-muridnya. Kasus yang kedua, Pak Pupur, guru yang dicintai para muridnya. Cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyayangi muridnya layaknya anak sendiri. Suatu ketika, Dinas Pendidikan Daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasikan Pak Pupur untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa, di mana nilai uji kompetensi gurunya atau UKG bisa mencapai nilai 90. Namun, Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan kepala sekolahnya mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Pupur? Menurut saya, Pak Pupur seharusnya bisa bersyukur dan siap bersedia maju mengikuti seleksi calon pengawas sekolah sesuai dengan potensinya. Pak Pupur adalah sumber daya berkualitas yang menjadi aset terhadap perbaikan kehidupan pada komunitas. Dengan segala kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh Pak Pupur, menjadi modal diri untuk lulus seleksi calon pengawas sekolah. Jika nanti Pak Pupur lulus seleksi calon pengawas, banyak harapan kepadanya untuk melakukan perubahan positif terhadap ekosistem pendidikan di sekolah dan perbaikan terhadap mutu pendidikan di sekolahnya. Nanti juga bisa memberikan teladan bagi guru lainnya untuk meningkatkan kompetensi dan menggali potensi dan sumber daya seperti yang dimiliki oleh Pak Pupur. Apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang Anda bisa lakukan? Apabila saya sebagai kepala sekolah, saya akan memberikan pemahaman dan pendekatan kepada Pak Pupur untuk fokus pada kekuatan aset yang dimiliki, kemudian mendorong dan menekankan kemandirian untuk menyelesaikan tantangan dengan potensi dan kekuatan yang ada, serta membuat perencanaan berdasarkan kekuatan dan potensi yang ada untuk menerima dan mengikuti seleksi calon pengawas sekolah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pak Pupur untuk memberikan perubahan positif terhadap ekosistem pendidikan di sekolah dan perbaikan terhadap mutu pendidikan. Selain itu, memberikan penguatan bahwa mengikuti seleksi calon pengawas itu diniatkan sebagai ibadah. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.